I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment for my heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken Travie, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. Hakka Indonesia present internship program for you. Now we are looking for live streamer internship. Streamer operation internship. Videographer internship. Editor internship. Social media specialist internship. Coal specialist internship. Hakka Indonesia present internship program for you. Now we are looking for live streamer internship. Streamer operation internship. Videographer internship. Editor internship. Social media specialist internship. Coal specialist internship. Let's join us right now. Mau mulai bisnis atau mengonlinekan bisnis? Pengen dapat untung jutaan, ratusan hingga miliaran? Saatnya kamu jualan melalui online lewat live streaming, jangan sampai ketinggalan. Penting banget untuk tahu gimana sih bikin konten yang menjual dan bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi. Hakka Indonesia akan berbagi ilmu soal untung jualan lewat live streaming, cara bikin konten, dan jualan melalui TikTok Shop. Bikin konten video yang oke punya cukup pakai HP aja. Kita juga bisa punya pengalaman baru pakai aplikasi TikTok untuk promosi jualan yang menguntungkan. Hakka Indonesia present internship program for you. Now we are looking for live streamer internship.
Streamer Operation Internship. Videographer Internship. Editor Internship. Social Media Specialist Internship. Coal Specialist Internship. Let's join us right now. Mau mulai bisnis atau mengonlinekan bisnis? Pengen dapat untung jutaan, ratusan hingga miliaran? Saatnya kamu jualan melalui online lewat live streaming, jangan sampai ketinggalan. Penting banget untuk tahu gimana sih bikin konten yang menjual dan bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi. HK Indonesia akan berbagi ilmu soal untung jualan lewat live streaming, cara bikin konten, dan jualan melalui TikTok Shop. Bikin konten video yang oke punya cukup pakai HP aja. Kita juga bisa punya pengalaman baru pakai aplikasi TikTok untuk promosi jualan yang menguntungkan. Hakka Indonesia present internship program for you. Now we are looking for live streamer internship. Streamer operation internship. Videographer internship. Editor internship. Social Media Specialist Internship. Coal Specialist Internship. Let's join us right now. Mau mulai bisnis atau mengonlinekan bisnis? Pengen dapat untung jutaan, ratusan hingga miliaran? Saatnya kamu jualan melalui online lewat live streaming, jangan sampai ketinggalan. Penting banget untuk tahu gimana sih bikin konten yang menjual dan bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi. HK Indonesia akan berbagi ilmu soal untung jualan lewat live streaming, cara bikin konten, dan jualan melalui TikTok Shop. Bikin konten video yang oke punya cukup pakai. Kita juga bisa punya pengalaman baru pakai aplikasi TikTok untuk promosi jualan yang menguntungkan. Hakka Indonesia present internship program for you. Now we are looking for live streamer internship. Streamer operation internship. Videographer internship. Editor internship. Social Media Specialist Internship. Coal Specialist Internship. Let's join us right now. Mau mulai bisnis atau mengonlinekan bisnis? Pengen dapat untung jutaan, ratusan hingga miliaran? Online lewat live streaming, jangan sampai ketinggalan. Penting banget untuk tahu gimana sih bikin konten yang menjual dan bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi.
HK Indonesia akan berbagi ilmu soal untung jualan lewat live streaming, cara bikin konten, dan jualan melalui TikTok Shop. Bikin konten video yang oke punya cukup pakai HP aja. Kita juga bisa punya pengalaman baru pakai aplikasi TikTok untuk promosi jualan yang menguntungkan. Hakka Indonesia present internship program for you. Now we are looking for live streamer internship. Streamer operation internship. Videographer internship. Editor internship. Social Media Specialist Internship. Coal Specialist Internship. Let's join us right now. Mau mulai bisnis atau mengonlinekan bisnis? Pengen dapat untung jutaan, ratusan hingga miliaran? Saatnya kamu jualan melalui online lewat live streaming, jangan sampai ketinggalan. Penting banget untuk tahu gimana sih bikin konten yang menjual dan bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi. HK Indonesia akan berbagi ilmu soal untung jualan lewat live streaming, cara bikin konten, dan jualan melalui TikTok Shop. Bikin konten video yang oke punya cukup pakai HP aja. Kita juga bisa punya pengalaman baru pakai aplikasi TikTok untuk promosi jualan yang menguntungkan. Hakka Indonesia present internship program for you. Now we are looking for live streamer internship. Halo, selamat pagi semuanya. Salam kenal ya. Hai. Aku mau pagi-pagi mau sapa-sapa teman-teman dulu yang sudah datang di sini. Halo, selamat pagi untuk Kak Dilbert. Halo. Halo Kak Fani. Halo Kak Desi, Kak Donald, Kak Hana. Halo Kakak. Halo. Halo, selamat pagi Kak Christine, Kak Mia. Halo, selamat pagi semuanya ya. Kak Nita dan Kak Timur Abidah. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih semuanya? Semoga teman-teman sehat semua ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, halo semuanya. Selamat datang di HK 90 Talks, HK 90 Talks. Jago bikin konten, TikTok, dapat cuan jadi konten kreator. Terima kasih ya teman-teman ya udah meluangkan waktunya dan hadir di acara kita di pagi hari ini. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih untuk para media partner yang sudah mensupport HK90 Talks, yaitu UMN Radio, Jakarta Network 45, Suara.com, Men's Obsession, Pemuda FM, Binus TV, Hipwi, Halo Riau, Nyari Event, dan juga Portfolio Max ID. Terima kasih ya.
Meskipun kita dalam suasana yang lagi puasa dan meskipun kita lagi beribadah puasa, semoga teman-teman semua tetap semangat sampai akhir sesi ini ya. Perkenalkan, nama saya Natasha, saya akan menjadi moderator dan mengarahkan untuk jalannya event untuk training pagi ini. Sebelum lanjut, saya pengen memperkenalkan beberapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Terus saya juga mau say hi kepada Kak Goris juga yang sudah datang di sini ya. Hai Kak Goris. Ya, halo. Apa kabar nih Kak Goris? Ya, baik. Baik. Puasa. Masih puasa. Masih tertekan dengan skripsinya Kak Goris? Oh, udah enggak dong. Udah enggak. Udah enggak. Udah melewati masa itu ya? Iya, udah selesai. Tapi wajahnya masih terlihat seperti mikirin skripsi nggak sih? Belum di wisuda soalnya, belum di wisuda. Oke, teman-teman. Kenapa kelas kali ini kita akan membahas tentang content creator? Karena sebagaimana kita tahu sekarang itu banyak banget yang berkaitan dengan online. Jadi hampir semuanya itu mulai dari jualan, belanja, mulai dari event-event online itu hampir semuanya itu sekarang udah udah online semua. Dan sekarang kenapa salah satu content creator itu sangat diminati oleh banyak orang karena fungsi media sosial itu sekarang semakin berkembang dan sekarang itu dia tuh membuka kesempatan yang luas untuk berkarya. Dan dengan membuat konten yang berkualitas, siapapun bisa sukses membangun karir menjadi content creator. Maka dari itu, HK hadir dengan 90 Talks, dan kegiatan ini mempertemukan expertise dalam bidang content creator, khususnya pada media TikTok, dengan peserta yang berminat untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai content creation. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang content creation, mulai dari gimana sih ide konten yang oke, cara bikin konten, terus habis itu ada editing konten juga, dan juga ada postingan kita gimana caranya bisa sampai FYP. Jadi hari ini kita akan belajar sama Kak Goris Mahasena, dan kita akan awali dulu, sebelum kita mulai kita akan awali dulu dengan foto bersama ya teman-teman ya. Jadi berharap kepada semuanya teman-teman untuk on cam dulu biar kita bisa kelihatan wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng pagi ini. Oh, dan saya informasikan juga teman-teman ya untuk selama training harap open cam juga semuanya ya. Oke, kita akan mengambil foto bersama dulu. Jadi diharapkan kepada semua teman-teman kita on cam dulu ya. Boleh dirapikan rambutnya dulu atau misalnya mau ditambahkan lipstick dulu atau blush on dulu biar tambah lebih kece lagi. Asik ya, rambutnya dirapikan ke kiri dan ke kanan juga nih kayaknya. Atau mau ditambahkan dengan pita-pita juga boleh. Oke, sudah siap semua untuk foto? Sebentar ya, saya coba cek dulu semuanya. Wow, seger-seger. Gini dong, semuanya udah pada on cam nih, udah kelihatan nih cantik-cantik wajahnya dan ganteng-ganteng wajahnya nih. Oke, kita ada sekitar hari ini ada hampir 14 peserta di sini semua. Kita akan foto. Sudah ready? Sudah ready semua ya. Kita pertama kan foto agak santai dulu ya. Habis itu nanti kita akan foto bebas dulu. Untuk Kak Timur sama Kak Mia boleh on cam. Kak Fani, Kak Desi, Kak Hana. Mau dong lihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dong. Kak Dilbert juga boleh on camnya yuk. Oke, ready semua? Kak Timur, ya, halo. Iya, ini kayaknya antara. Oke, sudah siap semua kita ya untuk foto? Oke, semuanya mata tertuju pada kamera. Ya,
Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas boleh ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Wow, senyumnya kece-kece banget ya semuanya ya. Walaupun puasa ini nggak kelihatan kalau teman-teman lagi puasa hari ini. Oke, teman-teman semua. Kita akan mulai belajar bareng sama Kak Goris Mahasena. Tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan sedikit nih tentang profil Kak Goris ya. Jadi Kak Goris Mahasena itu adalah seorang content creator yang kini mencapai progres positif. Banyak faktor-faktornya. Jadi kalau saya sukanya tuh ketika mau bikin konten, kita bikin mind map ya, atau apa ya? Kita tulis dulu hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Contoh hobi tanaman. Kita bisa dari misalnya sebelum memulai hobinya, terus sesudah kamu menjalani hobinya, dan yang terakhir bagaimana merawat hobi itu. Atau kalau udah nggak hobi lagi mau diapain. Nah dari 3 itu aja, jadi sebelum, sedang, dan sudah. Itu kan secara garis waktu ya. Saat ini, sebelum, saat ini, dan besok. Itu bisa diolah banyak banget. Misalnya, inilah 3 hal yang harus kamu tahu sebelum memelihara tanaman hias atau memulai hobi tanaman hias. Apa aja sih? Contoh ya, kamu harus mau untuk berkotor-kotor tangannya. Karena namanya tanaman hias pasti ada tanahnya dong. Tidak mungkin nggak berkotor-kotor gitu. Atau ya pakai sarung tangan bisa, tapi ya harus berani megang tanah kan. Kadang-kadang ada orang yang aduh takut sama tanah, takut ada cacingnya gitu. Padahal tanahnya tanah beli gitu. Ya, asal jangan tanah sengketa. Misalnya terus di masa ini lagi hobi-hobinya banget nih merawat tanaman hias gitu. Bisa sharing 10 tanaman hias termahal di Indonesia. Saya cerita, nih yang 10 saya tahu nih tanaman ini nih murah harganya gini-gini. Sampai tanaman pertama yang paling mahal, kita bingung, kita kasih tahu mahalnya kenapa. Atau bisa juga tips merawatnya. Tapi tips merawat ini kan banyak. Kita bisa bikin yang lebih spesifik. Kenapa tanaman kamu ada bintik-bintik putihnya, gitu misalnya. Oh, ternyata kurang vitamin atau apa. Jadi dari hal yang kita suka itu bisa kita olah dengan berbagai macam cara. Dan nggak bakal habis karena setelah kita bahas yang satu hal, satu sisi gitu, akan ada komentar lain yang bertanya, yang dia benar-benar nggak tahu sama sekali. Nah, itu bisa kita olah lagi kontennya. Gitu. Ya, semoga membantu lah ya. Jadi sebenarnya simple sih ya Kak ya, dengan hal yang dari hobi tanam aja, memfoto jenis-jenis tanaman di tamannya di ininya aja udah menjadi konten ya. Iya. Mencara merawatnya sesimpel itu sih. Hal-hal kecil, hal-hal simpel seperti itu bisa juga dijadikan FYP. Bisa dijadikan konten gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada lagi yang mau bertanya, bentar. Sambil ada yang mau bertanya, saya mau ingatkan kembali ya kepada teman-teman ya. Di kolom chat kita udah ngasih link atau misalnya kita udah kasih cara mendownload TikTok. Jadi bagi teman-teman yang belum mendownload TikTok, silakan di-download karena sekarang itu TikTok itu udah menjadi suatu platform yang sangat bermanfaat, baik ya untuk semua orang, mulai dari anak muda sampai orang-orang yang sudah berusia ya, itu udah menjadi suatu yang sangat bermanfaat karena selain konten-konten yang recehnya, dia juga ada konten-kontennya yang informatif. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum mendownload TikTok, silakan bisa dibuka aplikasi Play Store-nya atau App Store-nya di handphone. Nanti itu dicari aplikasi TikTok. Setelah itu di-download dan itu teman-teman tinggal bisa disambungkan aja sama akun Google-nya atau mungkin akun Gmail-nya, boleh banget gitu ya.
Ada lagi yang ingin bertanya? Oh berarti tadi Kak Goris kan sempat bilang ya, kalau misalnya satu hari itu Kak Goris kalaupun mau bikin konten lebih dari satu bisa aja ya, dan itu dari sana Kak Goris mantau yang mana yang lebih FYP, dan dari sana Kak Goris bisa tahu oh berarti konten saya ini, berarti saya ke depannya itu bakal bikin yang tentang kucing-kucingan gitu. Ya, itu karena memang TikTok menilai kita tuh secara keseluruhan ya, dari nggak cuma dari video, tapi juga dari akunnya gitu. Kalau akunnya memang biasa untuk bikin konten kucing dan tiba-tiba banget ganti jadi konten make up gitu ya misalnya, TikTok akan ya itu tidak mendukung gitu. Karena dia anggap ini kayaknya nggak berhasil deh konten yang ini gitu. Nah, itulah kekurangannya TikTok di situ. Sistem algoritmanya itu masih perlu belajar lagi gitu. Algoritma suruh belajar. Ya, maksudnya untuk dia harus mempelajari lagi akun seseorang dan konten seseorang gitu. Oke, ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Timur lagi nih. Kak Timur mau tanya, dulu sepertinya untuk FYP lebih mudah daripada sekarang. Dan malahan sekarang ada ads di TikTok. Apakah itu berpengaruh? Nah, baik lagi mungkin kalau dulu yang di tahun 2020 kayaknya ya itu masa-masa menurut saya masa-masa emasnya TikTok di Indonesia ya. Karena semua konten tuh dapat views gitu. Semua konten ada yang nonton gitu. Kadang-kadang sekarang kalau kita baru dari 0 akun, ya benar-benar bisa 0 views-nya gitu. Nggak didorong ke FYP. Karena mungkin memang algoritmanya pelan-pelan mulai berubah. Tidak seperti dulu lagi yang langsung semua video didorong atau didukung masuk ke FYP, masuk ke For Your page. Nah, sekarang sistem FYP TikTok itu dari yang saya pelajari, itu dia akan share videonya ke misalnya 100 orang pertama. 100 orang yang kira-kira kayaknya cocok dia sama konten ini. Kalau dari 100 orang ini itu udah lolos atau mereka suka, mereka langsung komen, langsung share, diloloskan ke 1.000 orang berikutnya. 1.000 orang lolos, 10.000 orang. 10.000 orang, 100.000, dan itulah titik viralnya. Itu. Dan ya memang konten kreator di tahun 2022 itu udah banyak banget gitu. Yang bikin konten sehari-hari juga udah banyak banget. Yang bukan konten kreator dan pengen bikin konten aja gitu juga banyak. Dan TikTok semakin lama semakin ya itu algoritmanya udah mempelajari tabiat manusia ya. Sukanya apa, pengen nonton apa, jam segini biasanya nonton apa. Jadi views-nya itu atau penontonnya semakin spesifik. Makanya kadang-kadang kok ini susah banget ya FYP-nya, kok cuma 1.000 yang nonton gitu. Itu mungkin karena audiensnya terlalu spesifik itu misalnya. Dan memang tidak semua konten itu harus viral. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak tahu nih. Orang kadang-kadang kok konten gue nggak rame ya? Enggak semua konten itu harus rame. Contohnya gini. Konten apa yang lagi rame banget? Misalnya ada konten monyet ngaca terus dia kaget sendiri. Nah, itu lucu banget misalnya. Itu viral. Kenapa? Karena memang lucu. Karena memang semua orang pasti ketawa ngelihat itu. Gitu. Semua orang yang bahkan nggak pernah lihat monyet juga pasti ketawa lah kenapa dia ngaca kaget sendiri gitu. Tapi ada juga konten yang tidak banyak, tidak viral. Misalnya yang monyet tadi katakanlah views-nya 10 juta. 10 juta views. Gitu. Tapi ada juga konten yang tentang bisnis sosial media. Ternyata yang nonton cuma 10.000 orang atau cuma 15.000 orang. Kenapa? Karena jumlah orang yang memang ingin mempelajari tentang bisnis di sosial media tidak sebanyak orang yang akan ketawa ngelihat video monyet ngaca. Jadi kalau tujuan konten kita itu untuk ngejar viral terus, ya akan sulit mengejarnya. Karena kita nggak pernah tahu bagian mana yang bikin itu viral.
Gitu. Tapi kita tahu bagian mana yang bikin menarik. Makanya ada konten yang bisa viral, ada konten yang memang ditujukan untuk audiens tertentu atau orang-orang tertentu aja. Gitu. Iya benar juga ya kayak ada juga emang yang videonya tuh sempat viral dan mereka pikir oh waduh berarti kalau saya bikin video lagi dia bakal viral lagi, ternyata tidak. Dan kadang karena itu orang juga bisa down ya kayak Iya betul, banyak sih yang begitu. berharap karena videonya satu yang viral dan enggak. Kalau Kak Goris untuk mengupload sebuah konten kan tadi sempat bahas tentang konsistensi ya. Dan itu emang sesuatu yang sangat sulit untuk diterapkan gitu ya. Kalau Kak Goris sehari-hari biasanya tuh emang tiap hari nge-upload konten 1 atau 2 atau emang sempat istirahat beberapa hari kah gitu? Sempat vakum nggak sih dari bikin-bikin konten untuk beberapa hari? Iya. Sekarang aja lagi vakum. Iya. Karena kebetulan saya udah nggak yang kayak waktu lagi ngerjain skripsi kan cuma skripsi dan konten aja. Tapi sekarang udah ada pekerjaan tetap juga. Jadi memang ada vakum-vakumnya. Dan itu sebenarnya tidak masalah sih. Yang penting adalah ketika kembali lagi bikin konten, kontennya masih sama menariknya dengan konten sebelumnya. Walaupun di TikTok itu agak berbahaya kalau ditinggal lama-lama. Saya pernah memperhatikan ada apa ya, yang udah follow saya juga ada konten kreator masa-masa 2020 dia rame banget. Tapi setelah itu dia kalau ada yang tahu mungkin ini anak muda banget, geng GP namanya, teman-temannya Anselma dan segala macam. Iya intinya dia awal sering konten, sering banget, benar-benar setiap hari. Tapi 1 bulan nggak upload, 2 bulan nggak upload, 3 bulan nggak upload, 5 bulan nggak upload. Walaupun followersnya banyak, ketika udah lama tidak upload, itu akan tenggelam aja gitu. Dan untuk nyolek lagi followersnya, ya mau nggak mau harus balik ke konten sebelumnya dulu. Konten terakhir yang dibuat itu seperti apa yang ramai. Makanya aku pun udah menyusun aku setelah ini mau bikin apa aja. Udah lama nih nggak ngupload, udah sekitar seminggu gitu. Seminggu aja lama ya. Itu udah nyusun apa aja yang mau jadi konten balas dendam lah ibarat. Karena seminggu nggak ada bikin apa. Gitu sih Kak. Oke, berarti ya emang berpengaruh sekali kalau misalnya ya tiba-tiba kita udah viral terus episode ini enggak, sayang banget ya kalau misalnya pada saat kita lagi viral ditinggalin, sangat sayang sekali ya udah. Oke, Kak Goris kita mulai lanjut lagi kepada teman-teman, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Silakan Kak Goris. Oke, boleh. Ternyata Oke, ini sesi yang mulai mungkin agak berat. Berat karena kita harus mau untuk mulai membuat konten. Oke. Alat-alatnya nih, yang pasti kamera, handphone udah pasti ya. Tripod, mikrofon, lighting. Lighting seperti yang saya pakai di sini ada ring light. Ini biar terang aja karena kamar saya emang agak gelap. Cahayanya kurang. HP, kamera HP nggak harus. Ada yang bilang kalau mau FYP harus iPhone gitu. Enggak, saya nggak pakai iPhone. Nggak kelihatan. Nah ya, yang penting kameranya bisa menangkap gambar dengan baik. Nggak apa-apa. Tripod ini saya juga ada tripod. Kelihatan nggak? Nah, ini sebenarnya untuk megangin si kameranya, si HP. Mikrofon kalau pengen bikin konten yang udah serius dan pengen terdengar dengan jelas. Boleh, next. Nah, kalau teman-teman udah download TikTok, ya, seperti aplikasi-aplikasi umum lainnya,
Ketika kita mau mengakses kamera, pasti akan ada berikan akses ya. Oke, silakan coba dibuka TikTok-nya yang baru buka TikTok, yang baru download, yang barusan download. Boleh dibuka. Kita coba mulai bikin konten. Ini saya juga sambil buka TikTok. Buka TikTok, terus kita lihat itu ada tombol plus, tombol tambah. Itu langsung aja dipencet tombol tambah. Ini sorry. Biar kelihatan aja. Ini matiin background gimana sih? Oh, saya lupa. Lama nggak ini? Ya oke lah, pokoknya kita buka TikTok-nya. TikTok nih kan, TikTok. Kita pencet plus ya. Ada plus tambah. Nah, nanti masuk ke fitur kamera. Kalau yang baru download, silakan dikasih izin. Kalau udah download, kita coba buka. Ya, next. Nah, coba. Ini mau langsung belajar ini ya. Oke. Oke, mungkin ini kita akan masuk ke bagian latihan. Jadi buat teman-teman peserta, mungkin teman-teman bisa mengambil mungkin ada produk atau misalnya bisa dipikirkan tema di sekitar, itu kita akan bikin video durasi 3 menit. Jadi buat teman-teman mungkin bisa bikin dulu planningnya mau bikin konten seperti apa, yang simpel-simpel aja. Kayak tadi ada yang tentang tanaman, atau mungkin masih boleh juga tentang K-pop-nya, atau mungkin tentang tema-tema yang lagi hits atau happening sekarang. Kita akan bikin konten menarik, semenarik dan sekreatif mungkin. Dan nanti teman-teman itu kita minta dari teman-teman untuk nanti di-upload di TikTok-nya masing-masing dengan mention nanti HK Indonesia dan juga Nyakweters dengan hashtag-nya. Nanti kita akan bikin di chat-nya ya. Jadi mungkin teman-teman kita akan siap-siap dengan bantuan dari Kak Goris juga, kita akan bikin konten semenarik mungkin, kreatif aja, maksimal itu 3 menit. Ya. Oke. Ini dilanjut ya. Ini sangat detail ya sebenarnya setelah ini. Karena memang untuk teman-teman yang mungkin belum belum pernah mencoba membuat konten TikTok. Oke. Ya, di TikTok itu ada beberapa opsi untuk pengambilan gambar, ada yang 15 detik, ya, 60 detik, ada juga yang pakai templates. Kalau pakai template kita bisa pakai salah satunya, kita pencet aja. Kalau pakai template enak, udah tinggal pilih foto atau pilih video, langsung aja. Oke, next. Nah, secara default itu di TikTok langsung 15 detik. Atau ada yang mungkin tampilan TikToknya udah berubah. Kalau di saya bentuknya seperti ini. Apa namanya? Ada quick ya. Terus ada kamera. Oh, ini dia. Ada kamera ya. Tuh. Ada pilihan waktunya di atas kecil gitu ya. Aduh. Mungkin kalau yang matanya udah plus agak-agak sulit ini melihat. Karena memang tulisannya kecil-kecil. Ada 15 detik, ada 60 detik, ada 3 menit. Sini tadi yang template. Template sekarang udah ada template foto lebaran. Jadi udah bisa dipakai. Langsung tinggal masukin foto. Ini template-template yang udah ada. Gitu. Next. Atau ya bisa juga pakai fitur upload ya. Tinggal dipencet aja itu tombol yang galeri. Galeri di sini. Kalau begitu kita pencet nanti kan keluar video-video yang pengen kita upload.
atau video yang ada di galeri kita. Gitu. Kita bisa pilih banyak, pilih satu atau pilih banyak juga bebas. Next. Nah, di TikTok itu juga efeknya banyak banget dan seru-seru banget ya. Untuk memakai efek itu ada di fiturnya di sebelah kiri kalau di handphone kita. Nanti keluar nih efek-efek pilihannya. Biasanya efeknya bahkan udah ada yang langsung ada soundnya, ada lagunya. Ada juga yang langsung ada gambar-gambar ya apa segala macam. Kalau ini nanti bisa dicoba-coba aja dulu ya sambil kita jalan ini. Dipencet-pencet gitu. Mungkin kalau yang HP-nya sering dipinjam anak-anak gitu, mereka pengen mainan efeknya di TikTok. Oke, next. Oke. Untuk nambah suara, sekarang pencetannya itu ada di sebelah atas dari layar. Jadi di sebelah sini atas ini dipencet, nanti keluar halaman baru untuk memilih sound atau suara-suara yang mau kita pakai di video kita. Itu udah banyak. Nanti ada yang suara yang lagi viral, yang lagi rame, yang lagi naik. Oke, next. Oke. Kalau kita buka TikTok itu langsung pakai kamera depan. Kita bisa flip, kita puter ya. Di sini ada tombolnya. Flip itu paling atas. Jadi pakai kamera belakang. Kamera belakang. Gitu. Oke. Itu ada deskripsi-deskripsinya. Ada yang pakai kamera belakang pakai filter atau pakai filter portrait dan sebagainya. Banyak ini fiturnya banyak. Oke, next. Nah, ini juga ada kecepatan. Di TikTok itu bisa ngatur video kita tuh mau secepat apa ya di shootnya. Nih, bisa di sini ada pencetnya. Nanti di bawahnya kelihatan ada 1 kali, 0,5 kali, gitu. 3 kali, 2 kali gitu. Ini fungsinya apa? Ini bisa dicoba-coba sendiri aja. Nanti dengan kita coba sendiri, sepertinya akan lebih paham gitu. Fungsi utamanya sebenarnya apa sih? Oke, next. Nah, filter warna juga ada di TikTok ini. Filter ya, di sisi sini. Filter. Kita buka dan di sini udah banyak banget. Oke, next lagi. Di TikTok ini juga terkenal dengan aplikasi yang suka banget ngasih beautify ya. Beautify atau filter untuk mempercantik. Ini ada di kanan juga. Kalau kita lihat dari di aplikasinya itu ada memperhalus kulit, bentuk rahang, mata, kontras, semuanya lah. Kalau ini semua dibentokin atau dinyalain gitu ya. Itu jadinya kita akan kayak kartun mukanya. Cantik gitu ya. Oke, next. Nah, di TikTok juga bisa kita pakai timer. Timer itu ada di sini. Pengaturan waktu. Nah, tuh. Kita bisa 3 detik atau 10 detik. Kalau kita 3 detik, nanti akan ada tandanya 3, 2, 1. Tuh, kelihatan nggak ya? Kita coba lagi ya. 3 detik, misalnya 10 detik. 10 detik nih. Nah, ini biar kelihatan ya. Nanti akan ada timer ya, ada countdown. Hitung-hitungannya. Baru akan videonya merekam. Nah, selanjutnya kita bisa stop.
langsung kita edit gitu. Oke, next. Nah, itu tadi ya, mengambil foto dan video. Caranya mirip seperti bikin Instagram story atau ya seperti menggunakan kamera pada umumnya, kamera handphone pada umumnya. Pencet record dan segala. Oke. Kalau udah di record, langsung di oke. Terus selesai bisa kita edit gitu. Oke, next. Nah, ini untuk mengedit konten ya. Gimana Kak yang suara itu tadi di bagian atas ya. Agak-agak ini ya, agak sulit dilihat sebenarnya yang suara. Kelihatan nggak ya, bentar. Nih. Bagian atas nih tambahkan suara mana ya? Nih. Begitu pencet tambahkan suara akan muncul ini halaman baru. Boleh kita coba. Gitu. Gimana mungkin sampai ini ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin ada yang udah jago banget pakai TikTok bikin video-video transisi. Oke. Nah, Ya. itu coba ambil video ya. Ya video apa ya? Aduh, bingung juga ternyata kalau mau langsung bikin video. Ini coba saya shoot video ya. Halo, saya Goris dan sedang ada di webinarnya 90 Talks by HK Indonesia. Oke, kita coba dulu. Hai, gue Goris dan gue lagi ngisi 90 Talks by HK Indonesia. Jangan lupa ikutan. Oke, terus misalnya saya nge-shoot ininya apa namanya? Room Zoom-nya ini ya. Nah, ini ada Kak Natasha dan ini ada komen-komennya di sini. Dan banyak peserta lainnya. Tuh. Ini kalau saya kasih lihat hasilnya kurang lebih seperti ini lah. Sebenarnya kayak cuma 2 video digabung jadi satu. Tuh. Tapi kan masih patah-patah. Patah-patah tuh dalam arti ada jedanya, ada jarak antara suara atau omongan pertama dengan omongan kedua, video pertama dan video kedua. Nanti kita masuk ke editing. Untuk edit, mungkin bisa dilihat di sini ada di sisi kiri, sisi kanan ya, dari handphone. Ada tulisan pengeditan klip atau editing clips. Kita bisa pencet dan kita bisa edit video. Kita bisa potong, kita bisa sesuaikan dengan yang kita mau. Gitu. Mungkin kalau online begini agak kurang terlihat ya. Berarti bisa diedit langsung ya Kak, nggak perlu aplikasi yang lain ya? Oh iya bisa. Lebih enak malah sebenarnya ngedit di TikTok. Cuman ada beberapa batasan aja kalau di TikTok. Untuk ngeditnya tidak semudah menggunakan video editor di luar TikTok. Untuk saran video editor newbie, saya sangat menyarankan CapCut. Kenapa? Karena kayaknya CapCut ini udah bekerja sama langsung dengan TikTok. Jadi CapCut ini gambarnya yang tulis putih, terus tulisannya capcut, capcut lagi. Kita bisa langsung mulai new project dan segala macam, kita pilih videonya gitu ya. Mirip, jadi ini mirip sama editing di TikTok. Makanya saya sarankan CapCut. Tapi coba aja edit dulu di TikTok. Karena TikTok juga udah mudah banget. Bisa untuk bikin video yang udah cukup banget. Konten yang bisa dinikmati banyak orang. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ya,
Gimana kepada para peserta, sudah pada bikin akun TikTok semua? Karena nanti kita akan ada sesi di mana kita mau mencoba melatih bikin konten kita sendiri sambil nanti didampingi juga sama Kak Goris. Atau mungkin ada yang mau menceritakan pengalamannya yang menarik, mulai TikTokan, atau ada lagi yang mau sharing-sharing, boleh banget nih. Kalau CapCut itu ternyata juga ya Kak Goris ya, dia tuh ya emang dia mungkin kayaknya kerja sama TikTok, dan dia tuh juga ada fitur template di mana lebih memudahkan teman-teman untuk masukin beberapa foto-foto atau video-video. Jadi dia tuh udah ada template-nya, teman-teman tinggal masukin foto-foto, video-video, dan itu udah ada lagunya, tinggal di-upload aja. Jadi emang sangat memudahkan, mudah ternyata untuk jadi seorang content creator ya. Mudah-mudah gampang, sulit gampang. Iya. Atau mungkin ada yang udah sharing TikToknya ini tadi ya, saya lihat ada dari Christine ya. Saya coba buka TikToknya ya. Oke. Jualan parfum. Oke. Dari sekilas saya lihat ini kontennya Christine ya. Ini udah jelas, udah ada pesannya yang mau disampaikan dan segala macam. Mungkin tinggal teknis kayak pemilihan soundnya apa, hashtagnya itu aja sih. Baru dibuat. Iya nggak apa-apa Kak. Kalau baru dibuat. Mungkin pertanyaan satu tuh Kak, kalau misalnya ini kan nanti kan kita bikin konten tuh via video, nanti juga bakal kita edit di CapCut gitu ya, di CapCut itu. Dia tuh kan apakah akan mempengaruhi resolusi gambar kita itu nggak sih kalau dari CapCut itu? Sedikit sih iya, kadang-kadang ada yang kekompres gitu ya, atau jadi agak apa ya, agak turun kualitasnya sedikit aja Kak. Tapi selama menggunakan atau menontonnya masih di handphone kayaknya masih aman-aman. Masih aman juga ya. Oh ini ada dari Momi Lisa. Oh nih. Halo guys, tahu nggak sih jalan-jalan itu paling asik naik motor bareng dengan orang yang kita sayangi. Tapi ingat, jangan sampai perjalanan romantis kita itu menjadi dramatis seperti itu. Oke, kita kasih tips bagaimana cara membedakan oli yang asli dan yang palsu. Oke. Semua barang yang palsu 99% dijual dengan harga yang murah. Warga lebih tertarik untuk membelinya. Jadi patut kita curigai akan keasliannya. Yang kedua, label atau logo. Ini terlihat rapi satu sama lain. Kemasan oli yang asli, pemasangannya terlihat lebih rapi dilihat dari berbagai sudut. Volume oli yang asli itu lebih banyak daripada volume oli yang palsu. Walaupun selisihnya tidak banyak, tapi itu akan berdampak fatal pada mesin kendaraan kita di kemudian hari. Oli yang asli terlihat lebih jernih dan warnanya kuning keemasan. Sedangkan yang palsu terlihat lebih gelap dan berwarna kuning kehitaman. Ingat-ingat, teliti sebelum membeli. Belilah oli dan spare part yang asli hanya di astraautosop.com.
Ya, itu salah satu konten yang dibuat. Udah bagus banget, poinnya ada, penyampaiannya dengan baik. Tinggal diolah lagi aja untuk editingnya. Tapi memang editing itu agak berat. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah sering, lama-lama kan semakin tahu seperti apa video yang pengen dibuat. Gitu. Oke, mungkin ada yang udah coba bikin atau udah ada draftnya, ya. Tapi belum diupload gitu, nggak apa-apa. Kita coba lihat dulu. Boleh di-sharing-sharing sedikit, mungkin udah ada. Atau ada yang bingung mau bikin konten apa gitu ya. Mungkin bisa diambil dari yang FYP sekarang aja juga bisa kok. Kayak misalnya ada yang mungkin ada yang joget-joget lah, atau mungkin ada yang mau berpendapat tentang, ya banyak sih ya yang konten-konten sekarang tuh. Makanan, atau tipikal-tipikal pribadi orang. Karena sekarang kalau misalnya nggak suka kehabisan konten, teman-teman juga bisa perhatiin yang lagi FYP, habis itu ikutannya FYP aja. Kayak ada yang joget-joget simple gitu ya. Kalau misalnya rasanya itu kehabisan ide gitu. Terkadang yang kayak gitu bisa jadi FYP karena iseng-iseng. Ya. Atau ya ikut challenge aja yang ada di TikTok. Kita tinggal tiru aja kontennya. Karena udah memang sengaja dibuat challenge supaya kita ikutin seperti apa kontennya. Gitu. Ntar ini saya mencoba melihat ini yang lagi ramai. Oh, ada efek yang lagi tren sekarang, THR 2022. Oh, sudah ada. Iya nih. Baru aja masuk minggu kedua Ramadan udah ada THR aja. Efek ini pakai efek. Ada efeknya. Oh itu coba udah di Kak Gori sudah nemu ini ada efek tren THR bikin THR 2022. Mungkin teman-teman bisa cari di kolom di search-nya, atau mungkin langsung dibuka aja bagian kameranya. Kita bisa cari itu ada efek, ada tren 2022 mana ya? Bentar ya. Coba kita cari di searching. Oke. Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara nyarinya. Kalau di TikTok itu kan ada FYP, ini FYP halaman pertama. Terus halaman kedua di tombol bawah itu sebelah kanannya lagi ada explore atau telusuri. Di situ kita bisa lihat, bisa cari apa yang lagi trending gitu. Nah, dari yang trending ini kita bisa buat, kita samain aja kontennya apa. Karena memang sudah jadi tren. Contohnya tadi yang THR 2022, atau apa lagi ya? Banyak nih. Tapi sekarang banyaknya TikTok ini pakai filter-filter ya. Oke. Nah dulu waktu kemarin rame di GP Mandalika kan, ada pawang hujan. Nah, ini juga masih ada hashtag pawang ya. Tapi ini bulan Maret. Jadi semua bikin parodi tentang pawang hujan. Kita bisa coba tuh bikin yang THR 2022. Oke, yuk kita coba bikin yang THR 2022, fiturnya tuh lucu banget. Jadi bisa dibuka dulu TikToknya teman-teman. Kita cari fiturnya THR 2022. THR 2022. THR. Ini berarti yang mana ya filternya ya? Oh, di web nanti di mana ya nyarinya? Di mana ya kayak?
Ya, atau mungkin di ini ya, di filternya langsung ya. Kita filter. Berapa THR-ku? Ya, sederhana Oh, aja. Buat beli sebelah aja nggak cukup. Berapa Oke. ya Oke. dapat 20.000 doang. Nih, aku juga coba nih ya. Bentar. Mungkin Oke. ini dari berarti kita buka dulu TikToknya, terus habis buka bagian plusnya, buka bikin kameranya. Nanti di filternya, di bagian filter kita search THR 2022. Ya, atau kita pakai ini explore. Atau explore juga bisa. Kita masuk ke salah satu videonya. Terus ada di sebelah kiri itu ada efek warna kuning. Itu bisa kita tekan, kita pencet, kita masuk ke halaman efeknya. Terus coba efek ini. Dari TikTok memang menyarankan untuk coba efek ini. Saya bisa langsung pencet. Nah, efeknya sudah terpasang dan kita udah otomatis pakai suara, pakai sound. Ini pakai soundnya siapa ya? Kita bisa ganti soundnya dulu misalnya. Oke. Saya coba bikin ya. Wah, kira-kira dapat berapa ya THR tahun 2022 ini? Ya Allah, cuma segini doang. Ini. Nah. Wah, kira-kira dapat berapa ya THR tahun 2022 ini? Ya Allah. Gitu ya. Lumayan. Lumayan untuk ya, sampel, 5.000 ya. Iya nih. Mungkin ada Gimana yang teman-teman? dapat lebih banyak lagi. Boleh dicoba. Boleh yuk kita coba fitur-fiturnya lain? Hasil fiturnya di chat. Oke. Oke. Atau bentar lagi. Nah, itu udah di-share linknya satu sama Kak Goris. Oke, mungkin aku mau ikutin salah satu peserta aja. Coba kita lihat. Siapa ya kita coba untuk ikut bareng untuk bikin konten bersama. Mungkin teman-teman yang mau on cam boleh banget. Atau boleh banget nih untuk Ibu Sri Hartiwi. Asik. Ibu Sri Hartiwi, boleh dong? Kita coba bikin konten bareng yuk, Ibu. Atau yang mau raise hand juga boleh. Mana tahu konten yang dibuat barengan ini bisa FYP, asik. Ada silakan atau mungkin silakan Bu Sri Harti. Nah, boleh di atau ini siapa nih? Kak Afik Hadli, iya mau? Kak Afik Hadli juga boleh ikutan. Kak Afiknya mana ya? Kak, kenapa ya link yang dikirim di chat itu efek tidak tersedia katanya? Efeknya tidak tersedia. Oh, kenapa itu ya Kak ya? Mungkin bisa belum ke-update ya? Iya, aplikasi TikToknya belum ke-update mungkin. Atau ya coba dulu di-update dulu atau dilihat.
Boleh on cam ya Kakak Desi, jadi nanti biar dibantu Kakak Goris juga sama Kakak Natasha untuk diarahkan. Oke? Silakan bisa on cam. Kak Desi, kita ikutan bersama-sama, boleh dibantu on cam? Oke, sudah saya pin ya. Kakak Goris sama Kakak Natasha bisa arahkan Kakak Desi untuk bikin kontennya nih. Silakan. Oke. Kita mulai dari buka. Sudah dibuka akunnya, Kak? Kak Desi hobinya apa nih, Kak Desi? Kalau boleh tahu. Tanaman sih, Kak. Oh, tanaman-tanaman. Oh, iya ya. Emang tanamannya sebanyak apa sih? Boleh lihat? Ada di sekitarnya? Ada di luar. Asik. Ada di luar. Oh. Tapi udah sempat bikin konten tentang tanaman ya sebelumnya? Belum pernah sih. Oh, belum. Oh, bisa nih. Bisa nih ya Kak Igoris ya. Bisa, boleh dicoba. Dana. Dibikinin konten. Wow, keren. Kontennya banyak banget nih yang bisa dibikin sama tanaman. Mungkin Kak Desi mungkin bisa jelaskan, oh ini tanamannya mau namanya apa aja, Ya, bisa. manfaatnya apa aja. Atau ada juga nih kalau misalnya tanaman termahal gitu, juga bisa tuh. Karena orang Indonesia nih mereka sangat sensitif dengan hal-hal yang simple tapi harganya mahal, itu langsung bisa mengundang banyak komentar. Betul. Atau bisa yang sederhana lagi, 3 tanaman favorit aku atau 3 tanaman yang punya cerita. Misalnya. Jadi tinggal ceritain kenapa tanaman yang ini ada cerita lucu misalnya di balik itu. Waktu mau beli, pas mau beli ban bocor dan segala macam, atau waktu mau beli tanaman ini dari keluarga pada nggak mau, nah misalnya itu bisa diceritakan, itu bisa jadi konten. Oke, Kak. Ya itu boleh itu bisa. Oke, jadi buat Kak Desi. Bentar, Kak, mau coba ambil videonya dulu. Oke, boleh, nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Diambil aja beberapa cuplikan nggak apa-apa. 5 detik, 10 detik gitu. Untuk mungkin sambil kita menunggu Kak Desi mengambil video, mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, atau mungkin ada juga yang mau mencoba juga untuk filter-filternya, sambil menunggu juga bisa bikin video pendek, nanti kita juga bisa bantu untuk editingnya, atau mungkin kita juga bisa bantu untuk kasih sarannya juga. Iya. Tadi mungkin aku sempat lihat ada pertanyaan. Bedanya TikTok seller sama TikTok biasa, ya bedanya cuman TikTok seller itu dia menyediakan barang untuk dijual aja, udah gitu aja sih. Sama aja bikin TikTok juga. Iya. Tapi ini mungkin ada juga pertanyaan dari Donald Asido. Problem terbesarnya sih kayaknya personal confidence aja. Ya benar. Karena kadang-kadang banyak juga yang masih kaku di depan kamera gitu ya. Tapi kalau ketemu langsung orang menyenangkan gitu. Orangnya suka sama suka ngobrol, cerewet, berisik. Tapi begitu di depan kamera jadi bingung. Nggak apa-apa. Itu seiring berjalannya waktu nanti lama-lama akan terbiasa. Oke. Oh, waduh, ternyata mungkin Kak Desi karena lagi ngambil
video jadi ke ini. Oke, nggak apa-apa. Sambil kita menunggu Kak Desi, mungkin kita bisa lanjut ke materinya dulu, Kak Goris. Oke, ini untuk menambah suara. Nah, ini fiturnya dia udah agak ganti ya. Jadi ngambil suaranya atau nambah suaranya itu sekarang di bagian atas ya, dari layar ini. Jadi dia dari atas, bagian atas ini. Kalau sebelumnya di bagian bawah ada pilihan untuk menambahkan suara, tapi setelah kita take video. Kalau sekarang sebelum kita take video kita tentuin suaranya, tapi bisa juga setelah take video. Kita coba take video. Ya, kita coba take video. Nah, udah nggak ada lagi sekarang pilihan untuk ini, kita udah take videonya, terus oh ini nih, sorry, masih ada di bagian atas juga ternyata. Tambahkan suara di atas. Gitu. Ini pilihan suara-suaranya bisa dilihat di sini. Atau kita bisa cari pakai tombol yang search ini, cari. Nah, nanti kebuka halaman yang sama. Gitu. Oke, next. Kak, maaf tadi Iya, iya. keputus. Cara gabungin langsung ambil di TikTok itu foto video yang pertama sama yang kedua tuh gimana ya? Oke. Kak Desi pakai TikToknya langsung atau dari kamera atau gimana? TikToknya langsung. Oke, kalau dari TikTok langsung, kita kan pakai ini. Kita ganti dulu ke kamera biasa. Nih, kamera biasa. 15 detik atau ya 1 menit lah ya. Yang 60 detik ini kita ganti. Ini kelihatan Kak Desi atau kurang jelas? Kurang jelas. Oke. Atau mungkin bisa dibantu via share screen kali ya, Kak Shirley, atau kita buka ininya, apa namanya, website TikTok, bisa nggak ya? Nggak ya? Untuk upload. Oke, coba sebentar. Ditunggu Kak ya, kita akan siapkan dulu sambil dijelaskan oleh Goris nih. Sambil kita nunggu siapin untuk bagian editing buat Kak Desi, mungkin kita bisa Goris ya? Oh, lanjut lagi. Oke, itu tadi menambahkan suara. Misalnya tadi, ini ada efek juga yang paling baru lagi. Efek Ramadan nih. Tuh, ada frame-nya gitu. Misalnya kita bikin video Ramadan. Ini udah ada sound-nya juga. Kita tinggal, ini saya shoot dulu. Oke. Ini tadi saya sudah shoot 1 kali gitu. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Kita bisa atur suaranya di sini, ya kan? Kita bisa atur volume di ujung kanan. Tuh. Kita kencengin, kecilin gitu ya. Oke, next. Kita juga bisa kasih efek, nambahkan efek. Itu ada di sebelah sini, sebelah kanan. Kasih efek bisa. Itu bermacam-macam ya, efeknya banyak banget. Seperti yang ada di slide. So, kita kasih transisi dan segala macam. Coba next lagi. Nah, ini kan ada transisi, ada visualnya. Oh, ini bisa dicoba-coba seiseng mungkin. Kita coba aja, kita explore semuanya gitu ya. Misalnya saya mau ngasih efek glitch. Atau efek bentar ya. Oh, ini dia.
Nah, ini kalau misalnya kelihatan ya, ini saya coba pakai efek asap. Nah, jadi ada asap-asapnya gitu. Itu contoh aja. Tapi kita bisa explore banyak banget dari efek-efek yang disediakan sama TikTok. Ya, terus juga teks, tentu aja kita bisa ngasih teks. Kita bisa pakai di yang atas. Ini ada teks. Nanti kita bisa ketik apapun, kayak bikin WhatsApp story ya, atau Instagram story sama. Misalnya selamat lebaran. Kita ketik dulu mau nulis apa, nanti baru bisa kita kasih warna. Bisa kita ganti font juga. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kelihatan ya sedikit ya. Kita bisa atur juga ukurannya, ukuran teksnya seperti apa. Setelah kita terus coba next lagi. Ini juga stiker juga bisa banyak ya. Pilihan stiker di sini. Macam-macam semua ada, bisa ditempel, ditambah-tambahin. Lagi, next lagi. Nah, ini warna atau filter selanjutnya, filter warna ya. Misalnya aduh aku pengen agak ada sedikit berkarakter gitu. Misalnya kita bisa kasih ini. Ini kurang kelihatan ya kalau di layar. Oke. Tapi bisa kita coba. Ya, next lagi. Ini tadi yang seperti aku udah jelasin di adjust clip atau edit clip. Ini nanti kalau yang kayak Mbak Desi tadi harusnya videonya 1, 2, 3, 4, 5 gitu, 5 video. Diaturnya seperti apa nanti kita coba. Oke, next lagi. Ya, kita bisa atur durasi klipnya, kita bisa tag ulang gitu. Contoh, oke. Nah, saya coba bikin dulu. Oke. Karena saya sedang membuat konten untuk 90 Talks HK Indonesia. Di konten ini kita belajar membuat konten di TikTok. Oke. Seperti apakah caranya? Simak ulasan berikut ini. Ya. Ini saya udah coba tag 3 video langsung, 3 kali ngomong gitu ya. Ini ngomong pertama, ngomong kedua, terus ngomong ketiga. Ini bisa kita edit klipnya. Di bagian pengeditan klip di sebelah kanan. Nah, kita bisa tukar-tukar posisinya. Terus kita juga bisa atur durasi keseluruhan. Atau bahkan kita bisa tag ulang video bagian yang kita kurang puas. Tuh, bisa tag lagi. Oke. Nah, habis itu udah deh. Kita bisa edit-edit dan ya udah. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Oke, next. Ada efek suara juga. Ini mudah-mudahan kedengeran ya suaranya. HK Indonesia. Konten ini kita belajar membuat konten. Oke. Mana ya efek suara ya? Seperti apa? Ada efek suara. Simak ulasan berikut. Sekarang saya sedang membuat konten untuk bisa ganti kayak tupai gitu. Konten ini kita belajar membuat konten. Bisa dibuat lebih berat lagi. Bisa dibuat suara robot dan banyak banget. Itu sesuai kebutuhan, butuhnya konten seperti apa. Kita juga bisa nambahin voice over. Itu pakai fitur voice over di bagian paling bawah ya, di sini.
Kita bisa rekam juga. Sama seperti nge-record voice over pada umumnya. Kita pencet sambil kita ngomong. Oke, next. Nah, pokoknya kalau udah semua, udah kita rasa udah cukup nih. Terus kita pencet berikutnya dan masuk ke halaman untuk upload. Ya. Di upload ini kita bisa tulis captionnya apa, terus bisa kasih tandain orang lain, kita bisa masukin ke playlist, bisa kita atur siapa yang nonton dan segala macam. Kita bisa mention orang juga, dan yang paling penting kita juga bisa pilih covernya. Kita bikin title-nya seperti apa. Untuk cover tuh kita masuk ke bagian videonya ini, terus ada di bawah ada pilihan pilih sampul. Nanti kita bisa pilih dari video kita bagian mana yang bisa dijadiin sampul. Kita bisa kasih judul juga. Judulnya membuat konten misalnya. Kita bisa kasih judul. Kalau udah kita simpan, save. Nah, nanti udah ada. Itu ya. Oke. Itu aja sih. Ini tadi penjelasan lebih rincinya lagi yang harus diperhatikan ketika membuat konten. Kecepatan videonya, highlights atau video paling penting ya, main message-nya, pesan utamanya itu kita potong sedemikian rupa supaya pas, tepat untuk menyampaikan pesannya. Efeknya mau pakai efek apa? Subtitle-nya, teksnya, kita bisa kasih subtitle di video kita. Dan suaranya atau sound kalau orang TikTok mobil. Gitu. Kalau kita pakai sound yang lagi rame, oke, kalau kita pakai sound yang lagi rame, ada kemungkinan besar video kita lebih banyak yang nonton. Gitu. Tadi ya video cover udah aku jelasin, dan deskripsi atau caption. Ini sama seperti bikin caption untuk foto di Instagram. Kita harus kasih yang menarik juga, simple aja, nggak usah panjang-panjang. Next. Hashtag. Nah, hashtag ini juga agak-agak tricky, agak-agak gimana ya? Ini mungkin akan bisa aku jelasin lebih rinci lagi, tapi intinya gunakan hashtag yang masih satu tema sama video yang kamu buat, satu konteks gitu. Maksudnya gimana? Misalnya kamu bikin video tentang tanaman hias kayak Mbak Desi tadi. Jangan pakai hashtag goyang Shopee. Contoh ya, ini contoh. Kenapa? Karena hashtag goyang Shopee itu kontennya goyang Shopee, sedangkan yang kita sedang buat adalah konten tanaman hias gitu. Jadinya kan nggak nyambung. Kalau yang nggak nyambung gitu, kesempatan untuk masuk FYP-nya jadi kecil. Karena TikTok jadi bingung, ini sebenarnya video tentang apa? Kok videonya tanaman hias tapi hashtagnya goyang Shopee? Gitu. Apakah tanamannya bergoyang? Nah, itu kan kita harus lebih sesuai, lebih tema. Sesuai tema dan topiknya apa. Hashtagnya nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa. Ini tadi ya penggunaan fitur add music atau tambah suara itu di bagian atas sekarang. Oke, next. Nah, ketika kita udah upload konten, kita lihat likes-nya berapa, yang komen berapa, gitu ya. Kalau dari likes-nya tinggi dan komennya tinggi, artinya videonya memang menarik. Videonya akan menarik banyak orang untuk menonton dan untuk komen juga. Kadang-kadang kita kan sering lihat video yang komennya masih sedikit, kita pun jadi ragu ya untuk komen. Makanya ketika komennya lebih banyak, orang-orang jadi ingin berkomentar juga. Ini followers, jumlah followers. Nah, kita bisa lihat di TikTok. Oke, next. Nah, ini tema-temanya. Ya, misalnya dari dua konten ini ada ASMR, apa namanya? Ya, yang harus ditonjolkan dari video ASMR tentu aja sound-nya. Video ASMR tuh gimana sih? Video yang itu loh, yang suaranya itu tuh kedengeran jelas banget, kayak buka plastik aja kok kayak berisik banget, tapi
Ada loh orang-orang yang memang menikmati konten itu, yang suka mendengarkan berbagai macam suara. Nah, artinya kalau mau bikin konten ASMR berarti harus punya mikrofon yang mumpuni atau cocok untuk menangkap suara-suara kecil gitu. Itu ya. Atau bikin konten unboxing, ya tentu aja apa yang di unboxing juga harus menarik. Kalau cuma unboxing nasi Padang kayaknya agak biasa ya. Orang-orang juga udah sering gitu. Nah, tapi kalau mau dibikin beda, unboxing nasi Padang di New York. Nah, itu kan beda tuh. Di New York emang ada nasi Padang. Nah, seperti itu ya. Sesuai tema kontennya, dilihat juga poin-poin pentingnya. Oke, next. Oh, udah ya. Oke. Kak Goris, mungkin karena kita udah persiapin untuk share screen, tadi pertanyaan dari Kak Desi, gimana cara menyatukan dua video, kita akan bantu untuk share di screen ya. Ya, tadi boleh. Kak Desi masih ada? Kak Desi? Masih. Oh, masih, oke. 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 Nah, tadi Kak Desi tanya gimana cara menyatukan video-videonya ya? Iya, Kak. Iya. Videonya berarti kan Soalnya udah tadi diambil cuma ya? bisa satu video. Waduh. Jadi tadi kan berarti kalau misalnya seandainya Kak Desi udah ngambil videonya, berarti kan otomatis dia tuh udah ada di galerinya. Itu kalau I'm frustrated out of my mind, can't seem to pick up the pieces of this phone time. Trying to get a word, trying to what you say, but it doesn't matter anyhow anyway. The media, the governments, and off the TV. I'm frustrated out of my mind, can't seem to pick up the pieces of this phone time. Trying to get a word, trying to what you say, but it doesn't matter anyhow. Oke. Nah, oke. Talk about what's happening between you and me. Baik lagi. ternyata TikTok seru juga ya. We try so hard just Coba ke bagian ngambil video I'm aja frustrated out of my mind, can't seem to pick up the pieces. pakai kamera. Nah, pakai kamera belakang juga boleh. Nah, misalnya gini, Kak Desi, ganti dulu ke kamera. Ini kan quick ya. Kita ganti ke kamera. Geser. Nah, terus kita pilih yang 60 detik. Itu kan ada tulisannya 60 detik. Untuk bikin beberapa video, kita pencet dulu. Misalnya kita mau ambil video ngomong 5 detik. Coba Kak Debro boleh dipencet dulu. Nah, kita tunggu 2, 3, 4, 5. Nah, stop. Nah, itu udah satu video. Geser lagi misalnya ke tanaman berikutnya. Kita pencet lagi, boleh? Tuh, kita pencet 7, 8, 9, 10. Udah, stop. Itu udah 2 tanaman misalnya. Satu lagi coba Kak Deb. Ke keyboard, misalnya ke keyboard. Oke. 3 sampai mungkin 15. Oke. Setelah selesai, kita pencet tanda centang ini. Nah, ini videonya udah jadi satu. Kita bisa atur lagi di adjust clip itu tadi. Pengaturan video. Coba boleh dipencet. Nah, kalau misalnya salah satu dari 3 videonya kepanjangan, bisa kita pencet satu video, terus kita atur durasinya. Gitu. Oke, boleh nanti mungkin dicoba dulu. Nanti kalau masih kesulitan, kita bantu lagi. Makasih, Kak. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti dari sini, boleh Kak Adip kita coba kasih sound ya. Add sound itu di atas ada suaranya. Add sound. Nah. Yang lagi rame aja apa ya? Ini aja kayak yang ada di chart aja tuh. Mana ya? Ya
Misalnya pakai dalam. Coba kita feeling suaranya. Boleh kan soundnya. Oke. Iya, maksudnya nanti diatur tingkat apa sih namanya, volumenya tuh bisa di situ. Ya, kurang lebih seperti itu untuk nambahin soundnya. Nah, ini mumpung ada layarnya nih, jadi siapa tahu ada yang mau bertanya lagi. Oke. Ya begitu kira-kira untuk membuat kontennya. Mungkin ada yang sambil membuat juga nih sekarang. Boleh. Jadi sebenarnya simple gampang juga kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai kamera langsung, teman-teman juga bisa pakai kamera yang dari TikTok-nya gitu. Jadi dari TikTok tinggal direkam aja, di stop, habis itu direkam lagi, habis itu bisa juga diedit bagian-bagian videonya itu dan bisa dipotong bagian bisa dipotong juga bagian video-video yang nggak mau dimasukin ke dalam sana. Mungkin teman-teman bisa sharing ada experience tentang experience-nya yang udah pernah menggunakan TikTok. Yang baru bergabung boleh banget. Tadi gimana Kak Desi? Kak Desi sudah bisa digabungkan video-videonya? Lebih kurang sih stepnya seperti itu. Atau teman-teman yang lain ada Ini mau dicoba dulu Kak. Oke boleh. Ada Kak Fitri Ramiati dari SMK Negeri 1 Tanjung Pinang nih. Wah jauh lumayan nih. Kak Fitri gimana Kak Fitri? Atau mungkin Kak Arifan, Jail juga boleh dibantu untuk bagi-bagi pengalamannya. Mungkin ada pengalaman menarik mungkin, atau mungkin masih bingung mau bikin konten yang seperti apa gitu. Boleh banget nih di-sharing-sharing dulu. Sebenarnya sih kalau bikin konten itu mulai dari hobi aja boleh ya, dari Kak Desi itu sesimpel itu, tentang tanaman atau mungkin tentang K-drama juga boleh. Gimana Kak Fitri ya? Atau dari mana lagi nih, ada siapa? Kak Fitri Simbiring gimana? Boleh juga dong bagi-bagi sharing-sharing pengalamannya. Atau Kakak Sri Hartiwi, asik. Yang tadi ini ya, udah kita lihat ya TikToknya yang Mami Lisa. Yang Mami Lisa nih, Mami Lisa Blackpink. Aduh gemes banget sih headsetnya, ya Allah. Gemesin. Boleh on mic aja Kakak Sri? Boleh dong, nggak apa-apa. Ini menarik banget ini. Itu boleh dong beli headsetnya di mana tuh, menarik banget, itu cantik banget. Itu bisa berlampu-lampu nggak sih? Yang itu headsetnya? Oh sebentar, oke sebentar. Lagi mencari colokannya untuk disambungkan. Itu gimana? I think aku juga kurang bagus. Halo, ya? Halo Kakak Sri Hartiwi, boleh? Gemes banget. Ya, gimana? Kakak Sri Hartiwi boleh dong bagi-bagi experience-nya, karena kan
kita udah lihat nih TikToknya udah lumayan juga tuh videonya ya gitu ya. Dan juga udah ada yang sampai menjelaskan tentang oli yang asli sama palsu. Habis itu sempat bikin yang bareng sama satu sekolahan itu. Itu gimana tuh caranya mengumpulkan semua siswa-siswi itu untuk berpartisipasi? Sulit nggak sih, Ibu? Gimana? Oh, mau chat kah atau mikrofonnya mungkin bisa dihidupkan, Ibu Sri Hartiwi? Jadi ini kalau menjadi guru sekarang tuh kita harus membaur ya, kita harus ikut-ikutan tren apa yang dilakukan sama para siswa-siswi sekarang ya. Oke, mungkin ada juga ini ada boleh juga nih Kak Arifan Cail, boleh? Gimana asik. Loh, saya ngapain gitu. Baru aja membuka TikTok gimana. Boleh dong di-share. Atau udah Kak Arifin udah punya TikTok sendiri? Udah ada TikTok. Udah. Natas. Boleh dong di-share linknya di chat coba. biar kita. Kalau enggak ini bisa dicari nggak di situ? Namanya Arifan Effendi. Siapa gitu yang bisa share screen? Boleh. Baru sih aku belajar TikTok kemarin juga bareng-bareng. Oh, berarti baru menjadi pengguna. Kalau punya TikTok udah dari dulu, udah lama ya. Tapi menjadi penggunanya, membuat video baru ikut kemarin. berpartisipasinya sih belum lama. Oke. Biasa jadi viewer. Oh boleh nih, berarti Kak Goris gimana nih? Boleh dong dikasih tips-tipsnya untuk pengguna TikTok yang baru gitu ya. Apa ya, Kak Goris mungkin ada beberapa masukan untuk teman-teman yang baru mau terjun ke dunia TikTok kan? Oke. Kak Rifan boleh. Tadi Rifan Effendi-nya, akunnya Rifan Effendi apa ya? Soalnya banyak nih, Rifan Effendi. Ke-mute Kak kayaknya Kak. Coba boleh unmute. Oh iya bener, Arifan Effendi warna profilnya agak ungu. Arifan Effendi. Ya. Atau mungkin bisa dibantu copy linknya, share di bagian chat room aja. Oh, oke, buat teman-teman yang lain juga boleh dong, sambil kita lihat juga. Buat teman-teman yang sudah punya TikTok gitu atau belum download TikTok, silakan di download TikToknya. Dibantu juga share username-nya ya, dibantu share linknya di bagian komentarnya. Ya, tak share di sini. Arifan _ Oke, kalau Kak Rifan biasanya paling suka konten apa di TikTok? Apa ya? Jadi masih belum dapat ini sih, belum dapat apa namanya? Apa ya, Kak, sesuatu yang bisa jadi fokusnya gitu. Jadi fokus kontennya gitu belum dapat sih. Gitu. Maka masih coba meraba-raba kemarin yang sedang trending gitu kan, kayak Mandalika kemarin kan itu ramai sekali gitu. Nah itu yang paling atas warna ungu kan. Andaikan kau tak. Jadi nggak dapat, saya belum dapat sesuatu yang apa ya, yang bikin fokusnya gitu kemarin. Katanya kalau kontennya sebentar terus sesuatu yang aneh gitu bakal menarik banyak viewer, tapi memang benar sekali gitu. Kan kontennya sebentar tuh, jadi dia mengulang-ulang terus kan? Iya betul. Makanya saya nyoba aja gitu. Oh ya ternyata benar juga kalau waktunya sebentar, terus kontennya juga bikin orang penasaran, ternyata banyak viewer juga gitu. Dia kayak mengulang-ulang gitu ya, apa namanya nggak tahu saya Kak. Iya, jadi menambah agak lama. Penonton menambah lama untuk stay di video itu. Nonton lagi, diulang lagi, terus komentar gitu.
Iya, iya, iya. Oke, ya mungkin kalau memang masih mencari ya nggak apa-apa, tinggal eksperimen sebanyak-banyaknya juga nggak masalah. Nanti begitu udah ketemu yang oh ini kayaknya yang ini rame banget, diulang aja yang rame. Itu sih. Mungkin Siap. selain dari Karifan mungkin untuk teman-teman yang lain yang masih mencari juga belum nemu. Karena saya pun nggak yang datang membuat video dan langsung tahu mau ke arah mana gitu. Memang dari Februari 2021 itu juga ikut-ikutan dulu, terus juga bikin apa yang lain sampai akhirnya ketemu. Jadi kayak nyari sesuatu yang apa namanya bikin nyaman dulu di konten gitu ya kayak. Iya betul. Tapi makanya tadi saya tanya Mas Rifan sukanya apa? Maksudnya video yang suka Mas Rifan tonton tuh apa? Misalnya temanya apa? Jadi dimulai dari yang disuka yang kita dulu. Suka dulu. Misalnya suka bahas balap, udah nanti misalnya suka nonton video yang membahas balap. Nah nanti dari Mas Rifan bisa nggak bikin video tentang balapan juga? Gitu. Itu contoh aja. Siap Mas Goris. Ya. Oke, jadi tadi kita udah lihat beberapa profil-profil dari teman-teman. Ini profilnya Kak Goris nih yang emang lucu-lucu deh. Banyak juga yang ini ya Kak ya. 3 hal yang nggak perlu gue lakukan selama gue kuliah. Yang pertama, pindah-pindah kosan. Selama 5 tahun, ya 5 tahun gue kuliah, itu gue udah 4 kali pindah kosan. Alasannya beragam, tapi yang jelas pindahan itu ribet banget. Gue harus beradaptasi lagi, nyari tempat makan baru, nyari tempat laundry baru. Jujur, nyari kosan yang cocok itu susah. Makanya Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, teman-teman yang lain yang karena nanti kan kita juga ada tugas, jadi kita berharap semua teman-teman yang belum bikin akun TikTok, silakan dibikin akun TikToknya dan di-share linknya di kolom komentar. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mau bertanya, boleh? Masih ada yang mau bertanya, boleh banget ya langsung raise hand atau mungkin bisa ketik di bagian komentar juga boleh. Ya silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Dari mana lagi nih? Atau mungkin lagi ada teman-teman yang udah kelar bikin videonya tadi, boleh di-share juga biar kita bisa sama-sama kita bahas juga, atau mungkin kalau misalnya ada mau dikasih masukan atau saran juga boleh. Oke, silakan ya yang tadi sudah buat video boleh di-share linknya nanti ya, sambil kita nanti juga akan ada tugas nih untuk teman-teman semuanya. Oh boleh banget. Kalau untuk Kak Putri rencana mau mengarah ke konten edukasi, boleh banget loh Kak. Sebenarnya kalau misalnya udah merasa, sebenarnya teman-teman cukup mencari kira-kira mau bahas tentang apa, ya itu aja dibahas terus-terusan nggak apa-apa. Atau mungkin kalau misalnya mau dicobain yang kayak misalnya tentang FYP juga boleh. Kayak Kak tadi mau bahas tentang edukasi boleh banget, mungkin sharing-sharing tentang yang lagi FYP, edukasinya apa gitu. Kayak yang lagi viral. Dong Kakak Fitri Ramiati, kita on cam dulu nih, sharing langsung sama Kakak Goris, silakan. Nah ini ada Kakak Fitri nih. Kontennya mau bikin apa ya? Ya, karena kita nih kan guru marketing ya Pak ya. Kebetulan guru marketing ya. Untuk yang berhubungan dengan ini aja, materi-materi yang berhubungan dengan marketing biasanya seperti itu. Karena memang kami pertama tujuan kami ke TikTok ini karena kami lihat kemarin itu kan di awal tahun
Pak Dedi nyampaikan sama Pak Dani nyampaikan kan kisi-kisi LKS 2022 ini kan ngarahnya ke TikTok gitu Pak. Jadi itu sih sebetulnya. Jadi sambil apa namanya mau mempelajari, kami coba ikut, kami coba mulai buat, walaupun ya mungkin ya sederhana ya, sangat-sangat sederhana lah, jauh lah dari kata yang kreatif, cuman ya ilmu saya masih segitu gitu loh Kak. Gitu. Jadi mungkin ya memang kalau yang saya mau buat konten itu ya memang niatnya memang ya udah untuk yang ini aja, yang pendidikan, yang untuk yang edukasi marketing gitu, seperti itu Kak. Kasih. Iya, mungkin kalau nanti konten yang edukasi marketingnya belum ramai gitu ya, ibaratnya, boleh dari yang keseharian aja. Ini Bu Fitri di SMK-nya udah offline, udah tatap muka kah? Atau? Oh ya, sekarang sudah alhamdulillah tatap muka Kak. Puasa ini tatap muka. Bisa bikin konten yang mungkin salah satu yang bisa dibuat konten adalah keadaan sekolah di SMK sana gimana sih gitu. Misalnya ibu kalau lagi mengajar, bisa kameranya ditaruh madep ke ibu aja, nanti pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak di kelas ibu seperti apa gitu. Nanti jadi bisa sambil mengajar tapi juga ada isi konten gitu. Kan materinya udah ada, tema marketing kan. Tinggal di record aja, nanti tinggal dipotong bagian yang ilmu marketingnya gitu. Nanti ya misalnya ada pertanyaan dari anak murid, itu juga bisa, mudah-mudahan suaranya masuk gitu ya, nanti kedengeran. Itu bisa. Tuh, atau ya konten testimoni dari murid-murid ibu juga bisa. Misalnya ibu dikenalnya guru yang seperti apa sih buat anak-anak. Nah, itu misalnya. Tanya anak-anaknya, menurut kamu gimana? Atau kenapa anak-anak ini tertarik masuk ini SMK-nya itu memang ada kelas marketing itu wajib atau pilihan atau? Enggak, kita jurusan BDP Kak, bisnis dari pemasaran. Nah, gitu. Oke. Itu bisa tuh. Kenapa kamu mau masuk ke jurusan bisnis dan pemasaran? Nanti jawaban-jawaban dari mereka dikumpulin jadi satu, jadi bisa bentuknya seperti itu. Gitu sih. Itu salah satu contoh-contohnya. Jadi karena ilmu bisnis dan pemasaran itu seperti yang saya bilang di awal, spesifik ya, sudah spesifik banget gitu. Mungkin bahkan dari jumlah muridnya juga banyak kah Bu apa gimana? Kebetulan banyak Kak. 50 orang mungkin? Ada sampai 281, hampir 300 lah. Oke. Artinya kan spesifik tapi marketnya besar. Maksudnya audiensnya banyak. Jadi untuk dapat yang lebih luas lagi, general lagi, dimulai dari hal yang general dulu. Jangan kan marketing ya. Jangan langsung tiba-tiba istilah-istilah marketing. Biasanya apa ya istilah marketing? Kok saya juga kurang paham. Philip Kotler. Iya. Atau mungkin bisa pakai yang general dulu, Bu. Misalnya stereotip soal dunia marketing itu seperti apa. Contohnya kayak misalnya 3 mitos dunia marketing gitu misalnya. Mitos-mitosnya apa aja sih? Kesalahan orang dalam memasarkan produknya tuh apa? Hal yang orang yang nggak perlu ngerti dunia marketing pun paham. Gitu. Misalnya kayak pakai bahasa-bahasa sehari-hari. Kalau kita kasih diskon, orang kan mau. Tapi kan kalau di bahasa marketingnya ada ilmunya kan. Diskon ini diambilnya dari berapa persen dari modal gitu kan, hitung-hitungannya. Nah kalau langsung ke hitung-hitungan gitu kan, orang-orang jadi mundur dia karena dia harus tahu teori dasar. Ya, tapi kalau langsung ke misalnya marketingnya marjan, kenapa sih kita bulan puasa keingetnya marjan? Apa ya dalam ilmu marketing itu disebutnya apa ya? Seperti itu bisa. Gitu sih. Iya, makasih sekali Pak masukannya. Kak, apa namanya? Tapi memang itu ya karena kita memang juga ada tuntutan
perangkat RPP kalau kita ngajar gitu ya. Kadang gitu Iya. kita mau kita mau buat gitu kan, tapi nanti nggak terkejar gitu, nggak sesuai dengan perangkat silabus segala macam gitu kan, RPP segala macam gitu kan. Kadang itu kita jadi udahlah nanti aja. Tapi bagus, memang pengen sih apa? Ini memang betul-betul memang apa namanya kita memang di depan siswa ya secara offline memang ya udah biasa gitu kan, tapi yang di depan kamera ini gitu. Iya, Ini memang betul. Betul. baru-baru lah, ilmu baru lah bagi kami yang ya kami bukan generasi baru ya, kami memang generasi lama ya Kak ya gitu ya. Seperti itu. Tapi makasih sekali Kak masukannya, sangat-sangat makasih sekali gitu. Iya, sama-sama Bu. Kalau menurut saya memang yang cocok jadi content creator sebenarnya guru-guru ya. Cuman guru-guru di Indonesia itu kehalang beberapa birokrasi yang harus ngisi rapot, ngisi apa. Jadi kan sulit gitu. Sedangkan ya mama saya juga guru, jadi beliau sering membuat misalnya video ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri gitu ya, sama anak-anak muridnya gitu. Yaitu kesulitannya adalah ketika mau ngedit, tapi ya masih harus ngisi rapot gitu. Bener repot ya. Betul. Jadi ya bahkan konten yang sederhana yang cuma ngucapin selamat Lebaran aja jadi nggak kekejar. Tapi ya memang tuntutan zamannya seperti ini, jadi memang harus dihadapi. Iya Bu. Oke, baik. Makasih banyak ya Kak ya. Iya, sama-sama Bu Fitri. Oke, makasih ya Bu Fitri ya. Makasih juga makasih Kak Kak Goris. Naya. Oke. Untuk semuanya, terima kasih Kak Goris untuk hari ini. Keren banget dan bermanfaat banget pastinya untuk kita semua nih materinya tadi. Dan juga teman-teman semuanya, keren banget buat semuanya semangatnya. Aku appreciate banget ya. Dari pagi sampai siang ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tapi teman-teman kita juga masih ada tugas nih. Jadi dari HK Indonesia, kita juga masih ada tugas di mana teman-teman semuanya diharapkan ya membuat video konten dengan berbagai tema semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Itu nanti videonya itu minimal durasinya 1-3 menit. Nanti teman-teman harap di-upload ke akun TikToknya masing-masing. Dan jangan lupa untuk nge-mention dan follow juga ya @HK Indonesia Official dan juga @nyakweters gitu. Nanti untuk bagian captionnya teman-teman juga bisa gunakan hashtag HK Indonesia, hashtag 90talks, hashtag belajar konten, dan hashtag FYP. Nanti kalau misalnya udah kelar, teman-teman bisa bantu untuk up linknya di grup WhatsApp kita. Jadi kita akan tetap mantau-mantau juga di grup WhatsApp-nya ya. Jadi itu tadi luar biasa banget kelasnya, banyak banget manfaat-manfaat dan ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan dari Kak Goris. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti kelas HK90 Talks. Juga terima kasih kepada media-media partner kita, UMN Radio, Jakarta Network 45, Suara.com, Men's Obsession, Pemuda FM, Binus TV, Hipwi, Halo Riau, Nyari Event, dan juga Portfolio Max ID. Terima kasih juga untuk mentor kita, Kak Goris yang luar biasa banget. Tepuk tangan semuanya, untuk semuanya. Terima kasih juga ya kepada semuanya. Mungkin ada closing dari Kak Goris sedikit, boleh? Iya, closing saya sih mungkin ini aja ya. Banyak orang yang mengincar viral gitu ya, tapi mereka kadang lupa viral itu bukan tujuan akhirnya gitu. Tapi setelah viral kita bisa ngapain? Ini untuk dunia konten kreator. Dan konten kreator itu memang komitmen yang berat juga, tapi tentu lebih berat menjadi ibu rumah tangga. Tapi yang jelas kemauan tinggi itu diperlukan, konsisten, rasa penasaran, kreatif, terus ada terus. Tapi yang paling penting justru jangan membatasi diri. Jangan, aduh aku harus kreatif, aku harus gini, harus menarik gini. Jadi membuat kita, ya terus kalau aku orang yang nggak kreatif gimana dong? Buat aja dulu, mulai aja dulu, kita bikin sebebas-bebasnya, nanti kita belajar sambil jalan, nggak apa-apa. Gitu. Oke, itu aja sih.
Oke, terima kasih ya Kak Goris ya. Saya juga mau informasikan kepada teman-teman juga, kita masih ada, nanti kita masih ada grup WhatsApp. Jadi nanti 5 hari ke depan kita akan mantau dan kita akan bantu untuk mentorship-nya selama 5 hari ke depan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh banget nanti di grup WhatsApp itu, oke? Dan buat teman-teman semuanya, karena sudah berakhir dan sudah tiba di penghujung acara kita. Sekali lagi saya Natasha B pamit. Selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat hari Jumat. Long weekend semuanya. Sabtu lagi. Selamat hari Sabtu. Long weekend semuanya. Dadah.